Oke, jadi seperti ini nih. Gue bakal ngebuat video lagi tentang Monster 79, bukan 795, 1100 Evo. Ini kuncinya kayak gini. Sekarang videonya bukan Mori lagi, tapi tentang, sabar, gue lupa videonya tentang apa. Aduh, pakai lupa lagi. Yang bener aja. Jadi gue mau ngebuat video tentang gimana sih sebenarnya rasanya kalau tips buat pemula. Udah. Buat pemula kalau misalkan lu mau pakai Ducati gitu. Karena kan beberapa dari lu pada kan tahu, oh Ducati itu motornya panas gitu. Itu pasti lu pada nggak tahan gitu, panas. Nah, jadi gue kasih tips aja ya buat pemula yang pakai Ducati gitu. Sebenarnya gue rekomen lu pakai celana panjang, jangan ngikutin gue pakai celana pendek. Kecuali lu memang dari dulu udah panas-panas, lu udah kuat gitu, baru lu bisa dia pakai celana pendek. Ini sekarang gue pakai celana pendek. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang ngeliat mesin ini nih, yang tulisan Ducati ini kalau kena kaki kalian pasti panas banget. Karena gue pernah kena dan jujur bertanda gara-gara kena itu. By the way, sebelum videonya berlanjut, motor ini gue dikasih pinjam oleh The Bike Brothers buat San Mori. Jadi kalian yang mau motornya bisa kalian ke cek di sini aja di The Bike Brothers sini. Ini motornya masih dijual kok, jadi masih belum punya gue. Jadi siapa cepat dia dapat motor ini. Ini harganya tuh 200 juta aja. Tidak, angkanya kecil kok, 200 juta kecil. Suaranya gahar, motornya gahar, powernya ada, panasnya juga ada. By the way, motor Ducati ini dia tuh punya pemanas auto untuk paha kalian dan pantat kalian. Auto itu cuman berfungsi kalau misalnya kalian nyalain mesin, udah cukup ini baru berfungsi dia. Jadi yang sebelum itu gue kasih lihat dulu aja motornya seperti ini, bagus. Aduh, sebentar. Untuk daily menurut gue motornya kurang ya, kecuali kalian tahan panas. Kan di Jakarta kan macet. Kan daily kan juga, kalau daily tuh harus nyaman, jadi harus pakai celana pendek, nggak celana panjang, kecuali celana panjang buat tidur. Dan ternyata Ducati ini netralnya gampang. Gue pikir kan susah, karena beberapa Ducati ada yang kalau di netralin susah. Brum. Nah itu ajaran Didi. Aduh gila, turun kayak gini, bola gue kejedut. Ya udah berarti khusus yang punya bola kecil gitu untuk laki-laki, berarti lu aman pakai motor ginian. Karena kalau bola lu kejedut, lu pasti nggak bakal ngerasa sakit. Udah pas nih guys, warna merah, motor merah, jaket merah, helm juga merah. Celana gue pas kok, hitam. Jadi tips buat pakai Ducati ya seperti yang tadi gue bilang, jangan pakai celana pendek kalau kalian nggak tahan. Kalau kalian tahan baru boleh pakai celana pendek. Tapi sebenarnya sih pakai celana pendek juga nggak apa-apa selama kalian nggak berhenti gitu aja. Kayak misalkan macet. Kalau macet kan gas rem, lu tekan kopling tuh terus, jadinya panas. Sebenarnya masalahnya bukan panasnya sih. Selain panas itu juga kopling keras, pegel jadinya. Harus nge-gym biar tangan lu tambah kuat. Jadi kalau ngopling harus ditahan di posisi kayak gitu udah enak. Itu bukan hal terburuk ya. Hal lebih buruknya lagi bisa aja kalau misalkan kalian tekan kopling mau netral, susah netralnya, jadi tekan koplingnya lebih lama. Kata Logan jangan lupa sering biar kuat tangannya. Tapi pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan terus katanya. Kecuali lo mau ngopling pakai tangan kanan. Tapi gue sering ngeliat yang pakai Ducati kata kalau panas kaki lo ngengkang aja.
Jadi nanti tambah lebar. Dan Ducati ini biasanya sih yang gue pakai gini tuh koplingnya tuh sedikit jauh ya. Jadi beda sama Kawasaki yang sering gue pakai. Ya kan kalau Kawasaki gue lepas dikit udah bisa jalan. Kalau ini harus lepas setengah gitu lah baru bisa jalan. Jadi ngelepasnya jangan cepet-cepet, makanya itu yang bikin pegel juga. Kita kan maunya ngelepas cepet-cepet. Tadi gue sih nanya temen ya, kalau misalkan Ducati itu panas, Ducati itu panas, dia nggak mau nyala, jangan dipaksa nyalain. Kecuali ya sama aja sih, kalau misalkan mati kadang bisa aja karena akinya atau memang karena kepanasan. Tapi kalau kepanasan juga boleh disiram air mesin kanannya gitu. Tadi gue tanya sih ya, tapi gue nggak tahu bener-bener boleh atau enggak. Tapi jangan kebanyakan siramnya. Siram airnya jangan pakai siram air yang keras, kayak air botol minuman aja gitu. Jadi kalau misalnya nyiram air kebanyakan takutnya rusak mesinnya, dia malah nggak mau nyala, malah harus diservis ke Ducatinya. Ini sih gacor, suara parah. Suaranya mantep ini, gila. Waduh, udah the best deh. Kalian kalau mau beli ginian deh, masih available loh, while the stock is less. Jadi aduh gila enak. Gue sih aduh gimana ya, gue sih lagi bosan sama 4 silinder kan. Jadi ini suara enak. Dan Ducati ini tuh sebenarnya tuh Ducati ini gimana sih yang ngejelasinnya ya, nggak sesusah kayak nggak gasnya tuh nggak terlalu keras banget. Walaupun kalau kalian ngegas juga kadang kalau sedih ada rasa pegel-pegel ya, tapi nggak parah pegel ya. Tergantung juga sih sebenarnya gasnya dientengin atau gimana gitu. Tapi ini kayaknya nggak dientengin, nggak diapa-apain. Gasnya memang udah enteng gitu loh. Koplingnya sedikit berat, tapi nggak berat-berat banget, tapi jadi masih enak buat daily gitu. Tapi kalau kalian udah macet-macetan parah, gue rekomen mending nggak usah bawa keluar nih motor dah. Nggak mau gila bawa keluar nih motor panas-panas. Kalau panas-panas sambil kalian jalan terus nggak ngerem gitu, bukan yang nggak ngerem ngebut terus ya. Maksud nggak ngerem itu, kayak nggak berhenti, nggak stop and go gitu terus. Oh ya, tips lagi buat Ducati, bukannya pakai Ducati yang ini kali ini. Tipsnya kata sih Ducati itu nggak boleh ya disiram kayak pakai air yang kenceng gitu loh. Jadi kalau misalnya dicuci, airnya yang pelan aja. Jadi jangan air yang kenceng-kenceng gitu, karena nanti kalau masuk ke ECU-nya dia nggak bakal nyala. Ada Harley lagi kapelan kok. Gua ngeliat orang pakai Harley kapelan kayak enak gitu ya. Kayak enak, cewek yang di belakang bisa senderan gitu. Tinggal yang susah di depannya doang. Yang belakang tinggal tidur juga bisa tuh. Ini Harley Adventure cuy. What the frick? Gue baru ngeliat itu, mantep ya Harley Adventure. Daily pakai ginian enak juga ya kalau nggak macet. Kalau macet ya mati dah. Gue juga punya temen yang pakai Panigale. Dia San Mori pakai Panigale. Katanya kalau udah biasa, misalnya lu pakai celana pendek ya, katanya ya, dia pernah coba pakai celana pendek. Nanti sebulan gitu loh, kalau misalnya itunya lu harus kerasa kepanasan, kaki lu bakal merah-merah kayak gosong gitu, merah-merah gosong lah kalau keseringan celana pendek. Motor Ducati itu enak sebenarnya motornya, asalkan kalian mau ngerawat motor dengan benar. Jadi jangan cuma asal pakai ditinggal, nggak pernah dirawat dengan benar gitu.
Kalau kayak gitu udah pasti rusak dan nggak enak, jadi harganya tuh lebih turun lagi. Jadi tuh yang katanya juga Ducati kalau nggak dipanasin lama-lama dia rewel, jadi kayaknya nggak mau nyala gitu kalau nggak dipanasin. Panasinnya juga jangan cuman dinyalain ditinggal kayak gitu, panasinnya juga harus dibawa jalan. Sama kayak pacaran aja, jangan cuman gua nggak tahu referensi yang gua ngomong kayak gimana. Harus ajak jalan cewek lu juga biar seneng, jangan cuman kayak gitu-gitu doang. Kecuali cewek lu anak rumahan atau cowok lu atau pacar lah. Oh shit, kanannya makin panas. Kanannya makin panas. Dia panasnya di sini karena mesinnya di sini, ini knalpotnya, headernya maksudnya. Aduh, gue bener-bener mau banget nih ngebuat pure sound nih suara motornya. Aduh, gila meledak-meledaknya mantep. Tumben sepi. Waduh, ini H2 keras banget. Gua nggak jadi deket-deket dah. Orang gua mau ngebuat video pakai ginian. Bentar lagi videonya end ya. Jadi thank you for watching yang udah nonton. Kalau misalkan kalian nonton sampai akhir, permisi. Ada bayi, maaf gua sedikit ngebut, ada bayi. Gua mau muter saja karena biar gue bisa nyobain motor lebih banyak. Gue sih kanan, boleh lewat kiri kalau kalian mau lawan arah, tapi gue tidak, terima kasih. Gue mau lewat sini saja biar gue bisa nyobain lebih banyak motornya. Jadi yang tadi ngelawan arah itu sebenarnya bukan benar-benar ngelawan arah ya. Itu sebenarnya karena dulu tuh kayak sebelum covid gitu, atau misalnya walaupun pas sudah covid, tapi di pertengahan tiba-tiba dia itu ditutup buat ke kiri. Padahal ke kiri nggak ada masalah apa-apa. Dan tempat kita tuh dekat banget. Ya bodoh lah. Gue maju woi, pegel woi, koplingnya kayak gini. Dasar